Halo para pecinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Sebagai liga basket profesional terbaik di dunia, NBA mempunyai beberapa aturan ketat, baik itu untuk para pemain, staff tim, bahkan para penonton. Dalam sejarahnya, ada beberapa hal unik yang sampai sekarang dilarang oleh NBA. Inilah dia hal-hal yang dilarang dalam peraturan NBA. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain NBA juga bisa mendapatkan penghasilan dari perusahaan yang bersedia menjadi sponsor mereka. Namun, tahukah kalian bahwa NBA rupanya memiliki aturan khusus bagi para pemain yang ingin menunjukkan sponsor-sponsornya? Rupanya, NBA melarang para pemain mengenakan logo perusahaan apapun selain yang ada di sepatu mereka ataupun seragam resmi tim. Jadi, ruang gerak para pemain untuk menampilkan sponsor pribadinya hanya terbatas di sepatu. Dan sudah pernah ada kejadian yang melanggar peraturan ini. Pada 2013 lalu, guard New York Knicks, Iman Shumpert, memperlihatkan potongan rambutnya yang baru, dengan logo brand Adidas juga tampak di rambutnya itu. J.R. Smith bahkan melakukannya dengan lebih ekstrim, yaitu membuat tato dengan logo Supreme di kakinya, dan NBA mengancam akan memberikan hukuman denda padanya setiap ia bermain dengan tato tersebut. Atau Kelly Oubre yang juga menampakkan logo brand Supreme tersebut, namun ia menggunakan compression sleeve di kakinya dengan logo itu. Selain logo, NBA juga membatasi beberapa aksesoris yang boleh dipakai oleh para pemain dengan berbagai alasan. Yang pertama, ada sebuah masker dari bahan carbon fiber yang digunakan pemain untuk melindungi area wajahnya ketika mereka baru saja mengalami insiden. Setelah LeBron mengenakan masker tersebut pada tahun 2014, NBA langsung melarang penggunaan masker carbon fiber berwarna hitam. Lalu, apa gantinya jika seorang pemain baru mengalami cedera di area wajah dan ingin melindunginya agar tak kembali terkena cedera? Para pemain bisa menggunakan masker transparan yang tetap memperlihatkan wajahnya. Aksesoris pemain lainnya yang juga mendapatkan aturan cukup ketat adalah ikat kepala atau headband. Bahkan ada satu tipe headband yang dilarang oleh NBA. Headband merupakan salah satu aksesoris yang paling sering kita temui dipakai oleh para pemain NBA. Tentunya dengan berbagai alasan tersendiri, salah satu kegunaan utamanya adalah menghalangi keringat masuk ke mata. Namun untuk menggunakan headband, juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemain. Logo NBA yang ada di headband tersebut harus terlihat dengan jelas dalam posisi yang benar. Aturan ini diberlakukan setelah apa yang sempat dilakukan oleh Rajon Rondo. Pada 2010, Rondo mulai mengenakan headbandnya dengan berbagai posisi agar logo NBA tersebut tidak terlihat dengan jelas. Mulai dari menyembunyikan logo NBA di balik ke sisi dalam, atau Rondo akan menggunakannya dengan posisi logo NBA terbalik. Karena ulahnya itulah, NBA akhirnya mengeluarkan aturan yang melarang logo NBA digunakan secara terbalik, atau digunakan di sisi dalam headband tersebut. Ada satu gaya headband lagi yang juga dilarang oleh NBA, yaitu Ninja Style Headband. Ninja Style Headband ini sempat populer digunakan oleh Jimmy Butler pada saat ia masih berseragam Philadelphia 76ers. Gayanya tersebut pun sempat disukai oleh para pemain lainnya, namun tidak dengan NBA. Akhirnya, NBA melarang penggunaan Ninja Style Headband. Mengapa dilarang? Hanya NBA yang tahu alasannya sampai sekarang. Bintang-bintangnya di NBA merupakan pemain dengan penghasilan tinggi, dan mereka kerap memperlihatkan kekayaannya tersebut dengan mengenakan kalung emas. Namun, para pemain ini tidak bisa menunjukkan kekayaannya dengan kalung ketika bermain, karena NBA melarang para pemain mengenakan kalung emas di atas lapangan. NBA menganggap bahwa kalung ini bisa menjadi ancaman untuk keselamatan para pemain di atas lapangan, seperti resiko tercekik ketika bermain. Padahal, pada tahun 1970 hingga 80-an, banyak nama-nama besar di NBA yang menggunakan kalung emas ketika bermain. Michael Jordan juga pernah menjadi salah satu pemain yang diingat menggunakan kalung emas. Ketika mengenakannya dalam Slam Dunk Contest pada tahun 1985, menghasilkan suatu foto yang ikonik. Aturan ini kembali diperketat pada tahun 2005 saat Liga memperkenalkan aturan dress code yang bisa digunakan pemain sebelum bertanding. Dalam aturan dress code tersebut, para pemain juga dilarang untuk mengenakan kalung emas sebelum pertandingan, yang mendapat banyak protes dari para pemain. Standing all by himself outside the arc. Wade kicks it into another gear. He explodes the rim. Legenda Miami Heat, Dwayne Wade, bertanggung jawab atas dua aksesoris yang sekarang dilarang dipakai oleh pemain NBA saat bertanding. Wade mulai terinspirasi dari seorang rapper Amerika Serikat, Nelly,
yang menggunakan sebuah plester di bawah matanya dengan berbagai desain atau tulisan. Suka dengan apa yang dilihatnya, pemain berjuluk The Flash tersebut juga mengenakan plester di bawah matanya dengan berbagai tulisan seperti Wade, The Flash, atau bahkan bendera Amerika Serikat. Pada awalnya, ia memang mengenakan plester tersebut untuk menutupi luka yang ada di pipi kirinya. Namun setelah sembuh, ia terus mengenakannya sebagai bagian dari fashion di atas lapangan. Akhirnya, pada 2009, NBA melarang penggunaan plester jika tidak berhubungan dengan masalah kesehatan. Namun, plester bukan satu-satunya aksesoris yang digunakan Wade yang sampai dilarang oleh NBA. Pada tahun 2011 lalu, Wade menderita suatu penyakit yang membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya, dan jika terkena eksposur terlalu tinggi, akan membuatnya mengalami migrain. Oleh karena itu, Wade mulai berlatih menggunakan sepasang kacamata dengan lensa berwarna untuk mengurangi cahaya yang masuk ke matanya. Baru satu pertandingan Wade mengenakan kacamata tersebut, NBA memeriksa kacamatanya dan mendapat kesimpulan bahwa ia mendapatkan keuntungan kompetitif saat mengenakan kacamata tersebut. Lensa kacamatanya yang berwarna membuat pemain-pemain yang menjaganya tidak bisa melihat mata Wade untuk mengantisipasi gerakan-gerakannya, sehingga NBA langsung melarang penggunaan kacamata berwarna. Sebagai catatan, dalam satu pertandingan Wade mengenakan kacamata itu menghadapi New York Knicks, ia mencatatkan 34 poin, 16 rebound, dan 5 assist. Selain aksesoris untuk para pemain, rupanya ada juga larangan untuk para penonton yang menyaksikan pertandingan langsung di arena. Aturan tersebut adalah otoritas arena dilarang untuk menjual alkohol setelah kuarter keempat dimulai, dan para penonton juga hanya boleh membeli 2 alkohol dalam waktu yang sama. Aturan ini dimulai semenjak kejadian yang menghebohkan dunia basket saat Detroit Pistons, Indiana Pacers, dan para penonton bersetegang di arena. Kejadian yang kita sekarang kenal dengan sebutan Malice at the Palace itu terjadi pada tahun 2004. Dimulai dengan pertengkaran yang terjadi di atas lapangan antara para pemain di kedua tim. Saat situasi mulai membaik, ada seorang penonton di arena yang melempar gelas bir ke Metta World Peace sehingga memancing amarahnya dan menyerang penonton tersebut. World Peace pun tidak sendirian. Ia dibantu oleh Steve Jackson dan Jermaine O'Neal menyerang penonton itu, membuat situasi sangat tidak kondusif. Kejadian yang memalukan tersebut membuat komisioner NBA aktif saat itu, David Stern, bergerak cepat agar kejadian yang sama tidak kembali terulang. Pada 2005, Stern akhirnya mengeluarkan aturan ketat soal penjualan minuman beralkohol tersebut, dan juga meregulasi standar gelas minuman yang dijual ke penonton. Ada hal-hal aneh lain yang dilarang di NBA? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Hockey TV Basket agar tak ketinggalan video-video lainnya.